Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 194. Di pintu masuk aula ada beberapa wanita cantik yang dibalut dengan gaun indah. Gadis-gadis yang berada di sini masing-masing terlihat lebih cantik daripada yang lainnya. Tinggi badan mereka juga tidak kurang dari 175 cm. Mereka semua tampak langsing dan tinggi. Semuanya terlihat sangat cantik seperti kembang kampus saja. Dan yang paling penting adalah semua gadis-gadis ini memiliki pendidikan yang tinggi, minimal memegang gelar sarjana. Mereka semua adalah gadis-gadis yang dipilih dengan cermat oleh 10 keluarga terpandang itu sebagai nilai estetik dari pesta itu. Dapat terlihat dengan jelas bahwa Anya telah menginformasikan kepada seluruh karyawan di sana bahwa Reva akan datang. Karena setelah Reva menyebutkan namanya, seorang gadis langsung membawa mereka masuk ke ruang resepsi. Ada banyak orang di dalam ruangan resepsi itu dan semuanya mengenakan pakaian yang sangat indah. Axel dan Alina mengeluarkan tabungan keluarga untuk membeli pakaian mereka, tetapi itu juga masih terlihat seperti gaun berkualitas rendah di ruangan ini. Sama sekali tak bisa dibandingkan dengan pakaian-pakaian yang dikenakan orang-orang di sini. Tetapi hal ini juga membuat Axel dan Alina tampak bersemangat karena ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mengetahui nilai dan tingkat dari resepsi ini. Lihat yang di sana, ada Direktur PT Flattery. Orang tuaku telah berkali-kali mencoba untuk menemuinya tetapi akhirnya hanya dapat bertemu sekali dengannya. Dia benar-benar orang yang sangat terkenal, bisik Axel. Dan coba lihat ke sini, ada Brian Maxwell yang menempati urutan ke-7 dalam daftar 10 orang terpandang di kota Carson. Dia juga adalah orang kaya dan terhormat yang sebenarnya, ujar Alina dengan penuh semangat. Dan yang di sana Direktur PT Samsonite. Dan ini juga artis ternama Fanny Leoni. Keduanya terus berseru tanpa henti. Seolah-olah mereka sedang berada di dunia yang penuh dengan fantasi dan keajaiban. Mata mereka melihat ke sana kemari tanpa henti. Siapapun yang berada di sini adalah orang-orang yang hanya bisa mereka bayangkan saja dulunya. Tetapi sekarang semua orang-orang ini hadir dalam pesta ini. Pantas saja Tommy berusaha keras selama lebih dari 10 tahun untuk dapat menghadiri acara resepsi genting. Ini benar-benar adalah bukti peningkatan status. Tak ada seorang pun di sini yang mengenal mereka. Jadi setelah mereka masuk ke ruangan ini tak ada satupun orang yang berbicara dengan mereka. Sebenarnya Axel dan Alina ingin bergaul dan berbicara dengan orang lain. Tetapi mereka merasa tidak percaya diri untuk pergi menyapa orang-orang yang ada di ruangan ini karena kesenjangannya terlalu besar. Sedangkan Reva malah tampak tenang. Dia dan Austin dapat mengobrol dan tertawa bersama. Tidak peduli seberapa hebat ataupun seberapa kaya orang-orang yang berada di sini, tetapi dapatkah mereka semua dibandingkan dengan Austin King? Melihat itu Alina tampak iri dan di saat yang sama dia melirik Reva dan berkata, "Reva, lihatlah. Ini baru dinamakan orang-orang terpandang. Mereka adalah tokoh-tokoh kelas atas yang sebenarnya. Siapapun yang berada di sini, mereka semua jauh lebih hebat dan kuat daripada semua teman-teman berandalmu itu. Jika Anda bergaul dengan salah satu di antara mereka, tidak peduli yang manapun orangnya. Aku yakin kau pasti akan mendapatkan bantuan dari mereka seumur hidupmu." Dengan kesal Nara berkata, "Ma, mengapa kau selalu saja melibatkan Reva ke dalam segala hal?" Axel langsung menatapnya dan berkata, "Kenapa? Memangnya apa yang mamamu ucapkan itu salah? Memang begitu kan? Kau lihat saja dengan siapa Reva berteman. Orang-orang dari mana mereka semua itu? Apa itu Herman? Apa itu Tiger? Apa itu Yang Meng? Siapakah mereka semua dan apakah jabatan mereka? Jika kau dapat sedikit lebih fokus, bergaullah dengan orang-orang terpandang di sini."
Dengan demikian perusahaan kita juga dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Nara. Pak, aku rasa mereka semua sangat baik kok. Herman dan Tiger telah mengelola perusahaan bahan obat dengan baik dan memberikan perusahaan banyak keuntungan. Dan keluarga kakak Meng, mereka juga sangat baik kepada kita. Mendengar itu Alina langsung cemberut dan berkata, "Untuk apa baik dengan kita? Tak ada gunanya. Mereka semua melihat kau adalah direktur perusahaan farmasi Su, makanya mereka datang dan mendekati kita untuk menjilat. Mengangkat seorang CEO wanita sebagai putri angkatnya dengan memberikan gelang yang hanya bernilai 20-30 ribu dolar, sejak kapan seorang CEO menjadi begitu tidak berharga di mata publik?" Mendengar itu Axel mengangguk-angguk dan menunjukkan ekspresi enggan. Nara yang masih ingin membantah tiba-tiba terdiam karena ada suara dari arah pintu berseru. "Nyonya Meng sudah tiba." Mendengar suara ini, semua orang yang sedang berada di aula langsung berkumpul di pintu secara bersamaan. Seolah-olah mereka sedang menyambut seseorang saja. Axel dan Alina tampak sangat terkejut. Nyonya Meng yang mana? Yang memiliki pengaruh besar sehingga dapat membuat semua orang-orang terpandang di sini menunggu untuk menyambutnya. Di bawah perhatian semua orang, nama dari Jack Meng yaitu Nyonya Meng masuk ke ruangan itu dengan tersenyum. Bab 195. Mata Axel dan Alina membelalak dengan lebar saat melihat Nyonya Meng. Bagaimana situasi yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar mama dari Jack Meng? Apakah semua orang di sini sudah rabun atau mereka semua sudah gila? Kenapa ada begitu banyak orang berkumpul di sini hanya untuk menyambut wanita tua seperti dia? Apakah mereka telah salah mengenali orang? Atau, apakah ada wanita tua lainnya di belakang dia yang bernama Nyonya Meng? Mereka yang sedang terkejut itu tiba-tiba melihat Brian Maxwell yang menempati peringkat ke-7 dari 10 keluarga terpandang di kota Carson bergegas menyambutnya. "Nyonya Meng, aku dengar kau akan datang ke sini malam ini. Aku sengaja pulang dari Eropa kemarin malam khusus untuk menyambut Anda. Bagaimana kabarmu? Apakah sehat?" Melihat situasi itu Axel dan Alina tampak tercengang. Seorang pria ternama seperti Brian Maxwell sengaja pulang dari Eropa semalam hanya untuk bertemu dan menyambut wanita tua seperti itu. Apa yang hebat dari wanita tua bermarga Meng ini? Nyonya Meng tersenyum ringan dan berkata, "Aku sehat-sehat saja, terima kasih telah menanyakan kabarku. Brian, seharusnya kau fokus pada karirmu. Aku hanyalah seorang wanita tua yang iseng keluar untuk bepergian, kau tak perlu menganggapnya dengan serius." Brian dengan cepat berkata, "Nyonya Meng, jangan berkata seperti itu. Jika bukan berkat Tuan Meng yang membantuku di masa lalu mungkin saat ini aku juga tidak tahu sedang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi yang mana. Di dalam hatiku, aku telah menganggap Anda dan Tuan Meng sebagai orang tuaku. Bagaimana mungkin aku tidak hadir untuk menyambutmu saat kau datang ke acara resepsi ini?" Nyonya Meng tersenyum dan mengangguk. "Kau anak yang baik." Dan di saat yang sama, orang-orang lain juga berkumpul untuk menyapa Nyonya Meng dengan celotehan mereka. Nyonya Meng dikelilingi oleh begitu banyak orang dan mereka semua sangat menghormatinya. Melihat situasi itu Axel dan Alina benar-benar tertegun dan terpana. Ini adalah wanita tua yang benar-benar mereka abaikan sebelumnya. Siapa yang dapat menduga bahwa wanita tua ini ternyata adalah seorang yang sangat berkuasa? Semua orang-orang yang berada di sini merupakan tokoh-tokoh ternama dalam industri atau bisnis tertentu di kota Carson. Tetapi tak disangka mereka malah sangat menghormati wanita tua bermarga Meng ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa sebenarnya status dia? Nara juga tampak tercengang.
Dia meraih ujung pakaian Reva dan tidak berani mengakui mama angkatnya sendiri. Dulunya dia mengira bahwa Jack Meng memiliki sedikit kekuasaan dalam bidang perbankan sehingga dapat membantunya untuk masalah rekening perusahaan. Selain itu dia dan Nyonya Meng juga merasa sama-sama cocok sehingga menerimanya sebagai mama angkatnya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Nyonya Meng adalah seorang yang begitu terkenal dan dihormati oleh semua orang. Jadi untuk sementara Nara tidak berani pergi untuk menyapa mama angkatnya itu. Sedangkan Nyonya Meng yang sedang dikelilingi oleh kerumunan orang banyak tidak melihat Reva berada di sini dan dia langsung diantar ke ruangan dalam. Lalu Nara meraih pakaian Reva dan menatapnya dengan wajah kosong. Lalu dia berkata, "Reva? Mama angkatku. Bukan, apakah identitas Nyonya Meng itu?" Reva tampak terkekeh dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Tetapi aku dengar keluarganya sangat cakap dalam dunia perbankan. Jack Meng dan Tuan Meng, yang sebelumnya, bertanggung jawab atas semua bisnis perbankan di kota Carson. Semua orang yang melakukan bisnis tidak dapat menghindari hubungan mereka dengan bank. Mereka akan mencari pinjaman ke bank saat ingin melakukan bisnis apapun. Dan kalau dipikir-pikir seharusnya semua orang-orang ini pasti telah menerima bantuan dari mereka." Mata Nara tampak membelalak lebar. Yang benar. Mendengar ucapan Reva itu juga membuat Axel dan Alina tampak terkejut. Mereka tahu dengan jelas jika ada orang yang dapat bertanggung jawab atas semua bisnis perbankan di kota Carson maka orang ini pastilah orang yang sangat berpengaruh. Dulu saat mereka mengikuti Tommy untuk menangani masalah perusahaan, mereka berdualah yang paling sering berurusan dengan bank. Bahkan dengan seorang manajer kecil bank pun mereka harus bersikap hormat. Apalagi dengan orang terpandang yang bertanggung jawab atas semua bisnis perbankan di kota Carson. Axel dan Alina merasa sangat malu dan canggung jika teringat dengan sikap mereka yang sebelumnya terhadap Nyonya Meng. "Reva, mengapa kau tidak memberitahuku waktu itu? Jika saja waktu itu kau mengatakannya, aku juga tidak akan bersikap seperti itu kepadanya. Semua ini salahmu. Jika saja kau tidak menyembunyikan identitasnya, aku juga tidak akan berpikir bahwa dia memiliki niat buruk," ujar Alina dengan marah. Bab 196. Reva terdiam. Dia membatin. "Karena saat itu kau sendiri yang menganggap remeh orang lain. Kalian merasa mereka menyukai Nara karena Nara adalah seorang CEO jadi mereka menganggapnya sebagai anak angkatnya. Masalah seperti ini mengapa malah menyalahkanku? Nara. Waktu itu Reva sudah mengatakan bahwa kakak Meng memiliki latar belakang yang tidak biasa. Tetapi kau sama sekali tidak percaya. Kau mengira Reva berbohong kepadamu. Coba kau ingat-ingat tentang sikapmu terhadap Nyonya Meng sekeluarga waktu itu. Meskipun itu adalah hubungan yang biasa-biasa saja juga tidak perlu sampai sesinis itu." Ucapan Nara seakan-akan menggores luka di hati Alina. Dan Alina langsung kesal dan berkata, "Memangnya kenapa dengan sikapku? Aku kan tidak tahu identitas dia waktu itu." Axel mengibaskan tangannya dan berkata, "Sudahlah, kalian berdua berhentilah bertengkar. Nara, Nyonya Meng ini adalah orang yang baik. Dia tidak sombong. Kedepannya kau harus banyak bergaul dan berhubungan dengan dia, mengerti?" Lalu Nara terdiam dan berkata, "Masih berani memintaku berhubungan dengannya. Dia menganggapku anak angkatnya dengan memberiku gelang giok warisan keluarganya. Tetapi gelang itu malah dijual oleh kalian. Bagaimana caranya aku harus bertemu dengannya?" Alina tampak canggung. Jika saja dia tahu Nyonya Meng memiliki status dan identitas seperti itu, dia pasti tidak akan pernah mau menjual gelang giok tersebut. Itu kan hanya gelang giok saja, apa masalahnya?
Besok aku akan pergi untuk menebus gelang giok tersebut. Ujar Alina dengan marah. Nara, bagaimana kau menebusnya? Toko giok ini sudah tutup seharian. Ma, apakah kau masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Alina meliriknya dan berkata, memangnya kenapa? Berapa sih harga sebuah gelang giok? Jika memang tidak bisa aku akan membelikanmu gelang giok yang lebih baik lagi nanti. Kenapa? Aku ini adalah mamamu. Apakah dengan menjual gelang giokmu itu aku sudah dianggap melakukan kejahatan? Nara merasa sangat marah sehingga dia tak bisa berbicara lagi. Jadi dia mengajak Reva ke sisi lain dan tidak ingin berbicara dengan orang tuanya lagi. Axel dan Alina pun mengabaikan mereka. Kemudian mereka berdua berjalan-jalan di sekitar Villa Genting sembari mengikuti orang banyak. Mereka berjalan ke belakang untuk melihat pemandangan. Di sisi lain Reva dan Nara berdiri di sudut aula untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, beberapa pemuda mendekati Nara. Orang-orang ini semuanya mengenakan jas dan sepatu kulit. Dari penampilan mereka sudah dapat terlihat dengan jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Mungkin saja keturunan dari 10 keluarga terpandang itu atau mungkin juga anak-anak dari beberapa pengusaha di kota ini. Saat melihat Nara mereka tampak cukup terkejut. Karena Reva berada di samping Nara dengan mengenakan pakaian biasa. Karena Nara tidak mempedulikan mereka akhirnya orang-orang ini hanya bisa mundur dengan marah. Lalu saat keduanya sedang nongkrong tiba-tiba datang sekelompok anak muda menyapa mereka. Pemimpin dan kelompok itu adalah seorang pria muda dengan mata jahat menatap Nara dari atas sampai bawah dan matanya terlihat berbinar-binar. Kemudian pemuda itu segera mendekati Nara dan berkata sambil tersenyum. Cantik, aku tak pernah melihat kau sebelumnya. Apakah ini pertama kalinya kau menghadiri resepsi genting? Apakah kau ingin aku menemanimu berkeliling? Nara paling benci dengan pria yang penuh dengan rayuan seperti ini. Dengan jijik dia berkata, tidak perlu. Pria muda itu tampak cemberut dan berkata dengan dingin, bolehkah aku menanyakan namamu, cantik? Nara membuang muka dan mengabaikannya. Pemuda ini mengembang-kempiskan hidungnya dengan marah dan berkata, namaku adalah Raphael Scatter dan aku adalah salah satu penyelenggara resepsi genting ini. Bisa dikatakan aku mengenal semua orang yang datang ke sini. Tetapi hanya kau yang aku benar-benar tidak aku kenali. Maaf, apakah kau memiliki surat undangan untuk menghadiri resepsi genting? Apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menyelinap masuk ke tempat mewah seperti ini tanpa surat undangan dari penyelenggara resepsi genting? Beberapa anak muda di sebelahnya juga mengelilinginya dan menatap Nara dengan garang. Melihat gaya mereka itu seolah-olah sedang menatap pencuri saja. Nara tampak bingung lalu Reva menghampir dan berdiri di depannya sambil berkata. Kami diundang oleh Anya Smith, Direktur Smith. Apakah kau ada pertanyaan? Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.